Tau nggak? Kalian bertiga chattingan ke cewek yang sama. Ternyata ada 2 di dalam kereta itu anak sekolah. Jadi dia gini, terus dia gini, iya. terus dia gini, sama semua. Dia ketawa. Satu basis gue chattingan sama ini orang. Dan 3-3-nya sama, balesnya cepet. Gue kayak, wah ini lebih ini. Dari situ udah langsung gue ghosting. Karena film ini adalah cerita dia sendiri, dia jatuhnya kayak nggak acting, tinggal ngulangin kejadian di hidupnya aja. Nah ini malah jatuhnya si Ringo-nya yang jadi bagus. Relief aja udah. Ya nggak acting, cuman jatuhnya kayak menceritakan tapi act out aja. Iya. Dibikin sketsa-sketsa aja gitu ceritanya. Kacau ya. Gue sampai mau lihat ini aja lah. Lagi asik loh yang pikiran dia. Anjing keren banget ini. Aduh gue diem juga dah. Ya lu lagi asik sama pikiran lu, gue asik aja sama pikiran gue. Coba lu kalau jadi si Mas apa siapa namanya lupa gue. Bagus. Lu Gampang lupa ya. Bakal gimana? Maksudnya? Iya di situ. Di mobil. Mobil. Di mana? Apa sih? Di Ini kan pikiran lu sendiri tadi. Sampein dulu pikiran lu ke gue, jangan langsung paling belakang. bentar. Apa sih? gue nggak bisa ambil kepala gue masih gila nih. Ini film gokil ya. Gue kayak gokil ini. Iya kalau gue jadi Mas Bagus, kenapa? Kalau lu jadi dia ketemu kayak gitu gimana? Ketemu apa? Tuh si cewek itu Mbak. Ketemu Hana. Dia lagi. Gue kan cukup pusing, cukup bimbang dengan moral ya. Mundur atau tetep lu? Mundur pasti gue. Kalau misalnya lu ini Gue pasti bakal minta izin. orang komputer. Ini konteksnya konteks yang di dalam ceritanya. Ini mau gue ganti. Atau ini yang di luar ceritanya. Misalnya lu IT nih. Ketemu Hana. Kira-kira pertama kerjaan lu apa? Cyber security. Terus ketemu Hana lagi berduka. Lu bakal gimana dong biar romantis menciptakan film seperti itu sih. Coba hitam putih bisa nggak? Misalkan gue orang IT, gue ketemu cewek, gue mau deketin. Iya. Yang dimana lu udah sempet suka. Iya. Terus nih cewek yang gue suka ini Habis berduka. dia lagi berduka. Terus kira-kira film yang gue buat gimana? Kerjaannya jadi gak IT bukan penulis. Gimana ya jelasin ke Hana ya? Lu jelasin dulu ke gue gimana? Itu dulu Di kita nasi bahas. Padang Jangan gimana? Hana sama Bagus dulu. Gak mungkin gak masih makan di nasi Padang, mungkin gak nanti? Gak mungkin kan? Anjing. Ya pecel ayam lah, pecel ayam. Pecel ayam mana bisa mukbang gila. Kan tempat gue bisnis gue. Callback lagi. Callback lagi aja. Aduh. Gila. Kayaknya gue kalau udah punya anak ntar gue kasih tau dah. JSDF. Misalnya film-film kolosal kan kayaknya pas mereka udah gede kali ya. Gue ngeliat, nih zaman bapak. Lo harus nonton ini loh. Anjay. Itu masuk tuh listnya. Pasti. Gue juga penasaran. List apa? Apaan sih ini? Kemana sih? List film. Rekomendasi ke anak gue. Oh, lu masukin ke ini lu juga? Iya. Gue penasaran. Gue masih kesel nih. Apa tiba-tiba? Gue pengen tahu dia kayak gue nggak pas nonton reaksinya. Gue juga pengen tahu sih jujur.
Kalau enggak, gue yang ngomelin. Di zaman lo apa sih yang salah? Gue pengen kayak gitu gue ntar. Moral ya salah kayaknya. Kayak dia nontonnya udah biasa aja gitu. Gue marahin. Bapak lu itu nggak bermoral. Dan ngeliat film ini jadi ada moral gitu. Kok lu jadi yang nggak ada sekarang? Apa yang terjadi di zaman ini katanya? Anak kita berarti gen apa ya? Nggak tahu. Gen FM. Iya. Kena. Aduh. Gila. Keren. Cewek lu gimana? Lu kan nontonnya sama cewek lu tuh. Be kagak seminggu deh begininya. Anjir lebih lama. Tapi di bioskop dia ini juga. Lu sadar gak sih gue dari tadi nanggepin lu kayak risih sebenarnya. Kenapa? Gue mengingat momen itu aja. Momen dia kayak gitu. Oh. Masih nggak tahu gue harus ngapain. Di bioskop gitu juga, di bioskop. Teriak-teriakan. Nah. Semuanya yang nonton gitu. Oh iya. Iya. Ya nggak tahu kalau yang lain-lain ya. Cuman pas gue lagi nonton di teater gue itu semuanya takjub. Oh gue tahu juga kan. Ibaratnya misalnya ada 100 bangku, yang kayak situ paling cuman 40, 50 lah. Ya nggak lebih dari 50%. Gue juga tahu sih kayaknya gue kenapa nggak nonton. Itu 2023 kan kalau nggak salah. Kayaknya gue masih di Bandung. Di Bandung loh. Wah gila tuh kalau gue. Tapi itu kita bahas. Iya lu kan kayaknya gue udah Pas masih promo tuh ini kita bahas di sini. Iya, gue main-main di sini kalau nggak salah Pak. Berarti pas rilis tuh lu udah balik ke Bandung lagi, udah masuk lagi. Apa gimana gitu? Udah ya? Jadi gue presentasinya terakhir tadi jadi kelompok penanggap doang, buat kelompok pertama gitu. Nanti gue Berarti lu nggak bakal join lagi? ini mau join, Mau join? baru nunggu. Oke. Yuk. Hijau. Itu diinin lagi nggak bookmark lagi? Bu. Assalamualaikum. Kalau usah nanti aja habis yang ini previewnya. Kesiran dong, kayak G aja. Lu yang deketin bangkunya. Aduh. Tanggapan lu gimana yuk? Di CSDFF. Cemerlang sih. Nonton. Cemerlang ya. Cemerlang, friend. Jelasnya filmnya hitam putih. Oh. Itu kan konsep yang bagus yang ditawarin kan. Gila. Gitu. Filmnya gini nih. Kayak portalnya nih, itu putih. Lu cukup lu segitu tuh. Mic-nya. Gua naikin dah. Masuk gak suara gue di situ? Ngomong lagi? Halo. Masuk. Udah di Q nya. Udah gue bookmark aja, nggak usah ditos. Oh. Ya, uts. Ada. Dari bahas nonton JCSDFF, sekarang gue nonton orang presentasi ya? Ya gak usah dinonton juga gak usah. Gila. Ngapain nonton presentasi tai? Gue nggak tahu nih konsep presentasi apa nih. Ini podcast nih. Yuk. Gue goblok. Tuh anjir, liberalisme. Michael Frieden dalam bukunya Liberalism, A Very Short Introduction menjelaskan bahwa liberalisme di era kontemporer Akan dijadi tidak hanya menekankan gue, anjing. nggak boleh. Jangan Boleh ya. aja. Jadi ngerosting orang. Iya. Lagi presentasi. Ih kok bulat gitu dia? Mata Efek gue gitu. bisa anjing. Mereka nggak tahu konteks aja. Nggak tahu konteks ya. Oh iya. Biarin aja menebak-nebak. No konteks. Gua subliminal message tuh dari sekarang nih. Nonsense. Gue sering ngomongin Nonsense. no konteks. Biar kalau proyek kita jalan. Udah top of mind. Anjing. Aduh. Gila. Top of mind.
Apa diem anjing? Nonton presentasi. Ya kagak bisa gila, ngapain anjing? Ya udah, bacain WhatsApp lu. Oh setuju. Gila. Contoh fenomena. Udah gue gelapin aja. Mentang-mentang fenomena hashtag Indonesia. Nggak usah. Rawan bego di sini ngomongin begituan mah. Ay. Emang, seperti yang sering gue ucapkan, Yoi. revolusi Prancis. Bermula dari orang ngopi anjing. Kita bahas ini aja, Crash. Crash Bandicoot. Ah, tuh seru tuh Crash Bandicoot tuh. Lo obrolan Nara Eja Moreris malam Apa? Apaan? tentang romance, kasmaran, crush. Bab masuk lagi sih dia. Ini kan, itu kan yang lo bahas kan? Enggak dari... Crushnya maksudnya gebetan J- apa gimana? Iya, Crash apaan? just... Crush apa crash? just lagi apa? Jatuh cinta seperti film. Crash. Atau salah lagi tuh. Enggak benar. Crash pertama. Cuman Crash gue pertama. mau, Salah gue satunya. bingung nih cara nyampein ke Satrio hal yang gue masih nggak nangkep dari tadi yang lo mau sampein. Dia ngomong, coba Sim, kalau lu jadi Mas Bagus nih karakter utamanya. Tahu gue. Iya terus. Iya, karakter utamanya di JCSDFF. Nama peran karakter utama pasangannya Hana. Coba Sim kalau lu jadi Mas Bagus. Terus. Mas Bagus kan scriptwriter. Tapi kerjaan lo IT dia bilang gitu. Gue orang IT. Misalkan gue orang IT. Terus gue punya gebetan yang dari masa kecil. Ah. Ketemu lagi. Terus gebetan gue ini lagi berduka. Dan gue tapi kembali suka. Terus gue mau deketin. Terus. Gue bakal bikin film kayak gimana? Susah itu jujur. Gue Pertanyaannya coba serius. sih lu orang IT. Lu orang IT. Gila, Lu deketin gila. cewek, lu bikin film gimana? Jujur. Susah itu pertanyaannya itu. Imajinasi yang kuat dibutuhkan di situ, Pak. Kok Anjing, Hernas? Kayak cancel. Temen gue ini cancel aja kayaknya. anjing. Susah. Enggak, maksudnya pengalaman lu suka sama cewek. bukan film. Gue pengen tahu itu aja. Gue pernah. Wah, sebenarnya ini seru banget kalau Gue pernah bahas anjing. Gue nggak mau sebut timeline-nya. Gitu. Nanti ada yang marah soalnya. Oh. Soalnya ini lumayan... Si nomor 6. lumayan apa ya? Bad moment ini. Sad moment. Waktu itu lagi ini yo. Valentine. Biasalah. Tahun berapa nih? Anak sekolah. Ya kan gue bilang. Gue gak mau sebut timeline-nya. Anak sekolah biasalah. Oh, SMA. Oh, tahun ini? Bukan. Oh, bukan. Udah mulai lini nih nembak-nembak anjing. Satu dekade yang lalu. Nah, habis itu gue adalah suka sama nih cewek. Oh, yang itu. Menurut gue gak ada. Umur berapa ini? Kita bang umur berapa ini? Enggak. Umur berapa? Menurut gue, Oh, Jan. terus Joy. Keras mana ya tadi? sekolah. keras sekolah. Oh, yang itu. Aduh. Enggak lah. Acting aja itu tadi. Gitu. Jadi adalah keras gue waktu itu. Waktu itu. Kayak abis ini aja. Ya nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa. Ini komat aman. Mana aja? Oh aman. Iya. Terus? Iya gue adalah suka sama cewek waktu itu. Nah gue kan memang sebelumnya nggak ada pengalaman untuk lini-linian tuh gue nggak ada jujur. Lilinan apa sih? Gue masih nggak. Gimana ya? Strategi bermanuver lah. Ini dari Grand Boys ya? Nah, Kosakata Grand Boys ya? Iya. Gue nggak nonton soalnya. Ya begitulah. kayak gitu. Jadi waktu itu tanggalannya lagi Valentine. Biasalah anak sekolah ya kan. Sebut lagi dia. Anak sekolah. Kan sekolah, dari awal dia udah bilang sekolah. Iya anak-anak sekolah ngasih bunga biasa ya. Yang SMA kan? Nggak tahu gua. Nah, ya kan kasih bunga. Gua mesen lah sama teman gua yang rumahnya deket jualan bunga tuh. Hana. Di mana? Romangun. Nggak tahu lah pokoknya. Emang nggak tahu dong. Pokoknya nitip lah. Gua pesen bunga dong. Oh iya, bunga apaan? Gua belum pernah nih ngasih bunga ke cewek. Konsul. Bagus siapa ya? Biasanya sih mawar. Oke. Oh mawar. Oke. Terus dia bilang warna apa? Oh emang ada warnanya ya?
Oh semuanya transparan, nggak mau ya. Merah aja, teh merah. Oh yaudah merah boleh. Itu berapa? Gocap katanya. Gue kasih lah tas. Setangkai apa buket? Lupa gue, kayaknya Buket. gocap tuh semana ya? Gocap nggak mungkin setangkai tapi nggak mungkin sebaket juga sih, Pak. Iya pokoknya Sendiri bisa kecil nipu, kecil soalnya. gitu lah. Oh, iya sih. Temen dia ya. Iya karena gue nggak tahu juga kali ya. Iya. Nah habis itu dateng lah pagi besok Valentine Tank kan. Dateng pas istirahat ya ada yang makan, ada yang pokoknya aktivitas anak Istirahat. sekolah biasa lah istirahat. Ya aktivitas anak SMA pada umumnya ya. Dari situ baru strategi. Gue nitip ke teman gue atau gue taruh di meja dia, gue lupa tuh jujur. Pokoknya intinya nyampe di dia lah. Terus dia kesenengan gitu. Nggak tahu deh. Dia seneng gitu, tapi temen yang gue titipin ini nyampein kabarnya. Dia seneng banget cok dikasih bunga. Oke. Tapi gue masih admires gitu di dalam suratnya. Oke. Paham nggak sih lo? Paham, Kayak gitu. paham. Nah, nggak tahu kenapa. Rahasiaan anjing. Nggak tahu kenapa ada yang bocor. Joy yang ngirim gitu. Nah iya, ini Joy yang ngirim. Sedih langsung. Bukan sedih, dibuang. Dibuang anjing. Terus ini kayak film-film banget ya. Dibuang anjing. Pas dibuang, gue pungut lagi. Terus lu kasih mak lu. Enggak. Gue pungut lagi. Suratnya gue ambil, gue kantongin. Abis itu gue pulang kan. Pulang gue naik. Bunganya udah ke bawah tuh nentengnya. Udah nggak berdiri lagi nenteng. Iya udah kayak Hopeless. Melena banget lah pokoknya. Iya, Udah gini-gini tangannya bawain. Gue kayak ngayun. balik, gue inget banget sendiri gue. Iya balik sendiri. Naik kereta tuh? Naik kereta gue sendiri. Tahu berarti ini zaman kapan? Balik ya kan sendiri. Tahu gua. Yang basis 420 itu. Bom. Best of morning. Iya anjing. Nah tiba-tiba pas Ini gue sering banget ngomong best of morning lagi. udah Terus. udah gitu gue jalan ya kan. Nah di situ ada ini tong sampah. Terus di otak gue udah kayak langsung film-film gitu. Mikir ini udah nggak worth it untuk diperjuangin walaupun gue cuma admire. Ya udah akhirnya Tahun juga. gue buang aja. Ininya gue remek-remek bunganya. Ininya gue sobek surat. Wah, anjing. Gila hopeless romantic anjing. Gue Abis itu ke bar ya? Kan film-film. Iya. Di film-film kan gitu. pulang mabok. Oh, mabuk pulang? Enggak. Mana bisa aja. Dia lebih ini daripada kita yuk. Akhirnya Lebih strict maksudnya. dari situ gue cuman berpikir gue culun di percintaan. Itu That's why ya mantan gue cuman dikit, berapa? di bawah 4 alias 3. Iya. Dan pacarannya lumayan lama-lama gitu. Tapi banyak sih. Berarti yang sekarang keempat. Sekarang ketiga. Oh yang ketiga. Nah salah satu keras gue yang paling gue inget zaman Bandicoot. sekolah. Bandicoot. Apa tuh? Itu tadi dibilang Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Game. Game anjing mobil. Nggak tahu gue. Nah itu tuh salah satu momen yang waktu di kereta gue cuma mikir, Pan. emang gue salah ya kalau gue suka asik. Udah kayak Mas Bagus ya. Emang gue salah ya kalau suka sama orangnya. Cinta. Lu pas Dan di kereta- ditambah gue pernah denger sih. Nama ceweknya Angelin kan? Wah, bukan. Nurul. Gue juga pernah Oh, Fitri. dengar. Oh, gila. Cinta Fitri ini ya. Nah, gue juga ingat quotes yang belakangan ini di TikTok gue dapet. Cinta itu Instagram TikTok anjing. ternyata udah satu paket sama kehilangan. Iya. Terus Kehilangannya itu banyak. Cinta abadi kehilangan ya ketika pasangan lu udah meninggoy. Kasarnya kayak gitu. Itu udah satu paket. tapi lu tahu kabarnya sih yang itu gimana? Udah punya anak. Lu masih follow nih? Enggak, dia dapat apa ya? Repostan dari temen gue yang gue temenan sama dia di Instagram temennya. Oh, udah punya. Oh, Karena temen gue yang ini udah punya anak juga, jadi kayak main lah. ya Nah, sebenarnya lu follow kan, lu ngomong gitu takut aja kan lo. sumpah nggak gue follow dari Takut. Beneran takut anjing. dari SMA kayaknya gue udah nggak follow. Jadi kayak gue saking culnya kayak udah nggak diterima. Berarti sekolah SMA bener ya? Udah
Iya, pokoknya bodo amat lah. Ya udah terus. Namanya kejadian ini nggak ada yang tahu kan. Cuman ya lucu aja sekarang gue ngeliat, anjir gue culun banget ya. Walaupun sampai sekarang masih culun ya. Kayak gitu. Itu salah satu tuh keras gue. Sama satu lagi. Yang Ini di kampus. Ini mau lu ceritain emang love life lu aja. Kan 3. iya anjing semua itu. Nah, bener. kalau yang ini kejadiannya singkat, tapi gue langsung sadar karena mungkin udah di fase ngerti gitu loh hidup itu. Tapi gue banyak banget lagi. Kalau konteksnya gebetan ya. Hidup itu ya cukup untuk mengagumi, oke. Dan kesenangannya itu jadi bercampur aduk sama untuk mengekang diri. Oh, gue memang posisi fenomena yang bisa gue nikmatin sekarang cuman dari jauh aja. Anjir. Jadi waktu itu gue main basket. Gue ketemu cewek yang bener-bener cakep. Tapi yang main basket itu satu keluarga, yo. Ada bapak, anak, dan kakak adiknya. Kakek nenek? Enggak. Kenapa jadi pohon keluarga? Nah, salah satu dari mereka ada yang gue suka, cakep. Ini zaman kuliah kan yang lu Zaman kuliah, Terus? alias Cindo. Tapi Manado, yo. Wah, masuk dong. Sanger. Seiman, seiman, sesuku ya kan. Ah. Yang beda ekonomi. Dan gue juga kayak udah langsung sadar gitu. Ya lu kuliah lagi semiskin-miskinnya itu dapet yang bisa jadi keras lu bener-bener udah di atas banget. Posisi dia tinggalnya di Bandung, domisili Tinggal Bandung. di Bandung. Memang ini keluarga Rantau. keluarga apa? Berduit lah, maksudnya berkecukupan lah. Memang Apa? kok urbanisasi? Transmigrasi apa urbanisasi? Yang dari daerah ke daerah ini pindah ya? Transmigran gitu ya? Nah, kalau Dari imigran kan dari kota ke desa. Terus Bandung nggak desa. Nah, kalau Udah lah ya. kalau di Oh, kejadian tahu. itu, gue udah bisa ngekat hati gue. Oh, kejadian yang bisa gue nikmatin, yang lagi nyamperin ke gue itu, cuman dapet pengalaman mengagumi, tapi gue sadar diri. Zaman-zaman ini loh, yang cowoknya gembel banget. ceweknya wow. Wah, Jadi kayak ada ego yang kayaknya nggak pantas deh. Jadi ya udahlah, pengalaman love life lu berarti semuanya motong-motong hati lu, terus potongan-potongan hati lu itu dikumpulkan lagi sama si nomor 6 ya? Iya. Wow. Dari situ. Itu menarik tuh. Gue Dan bukan rata-rata semua ya. Mantan gue, ya yang nyamperin gue, kayaknya itu udah. yang Richard dulu tuh mah Iya, ini. Oh. mereka terus gitu. Terus lu berasa Karena gue ada rasa, Gue ceritanya yang SD lah, pas SD. ada rasa, Yang masih goblok banget. Nggak takut. ada rasa ini, ada Gue rasa kayak, cerita semuanya nih. oh gue nggak pantas sebenarnya dengan hidup kayak gini dan punya tanggung jawab untuk membagi bahagia ke pasangan itu kayaknya nggak. Gue bakal ada part nanti nyakitin dia gitu-gitu bla bla. Jadi kayak ya let it go aja. Makanya that's why rata-rata mereka yang nyamperin dan mereka yang mau ngambil, ya udah jalan aja. putusnya gara-gara apa? Putusnya masalah selingkuh satu. Sih. Kedua keluarga. 3 udah ini. Gitu. Pokoknya goblok lah gue kalau cinta-cintaan tuh. Sampai sekarang juga kayak Siapa yang nggak tagline goblok? nomor 6 itu kan. Saking gobloknya gue kan. Nomor 1 Vespa, nomor 2 Malaka, nomor 6 aku. Gue sama Nasib cuma ketawa dong, anjir. Kena nih gue. Obrolan kita lagi serius banget. Habis itu dia ngecek HP. Karena HP gue dipakai buat lagu waktu itu. Kan sinyal lagi nggak jelas juga kan. Jadi Terus si gua ada ngobrol di yang mau sini. ganti koneksi Bluetooth-nya lah. Terus dia bilang, sorry tuh HP gue. Gitu. Baru gue buka HP gue udah 5 bubble notice. Salah satu. Itu. Gue sebenernya pengen banget Vespa. tuh cerita kayak love life gitu, tapi rawan kayaknya ya. Apa? Masih ini masih Berdekatan semua. punchline banget ntar kalau diceritain, tapi nanti aja ya. Kayak nanti gitu. Berarti gue dulu. Ya udah lu dulu aja. Kalau mau nanti habis gue presentasi karena ini bakal kepotong kalau gue. Karena sebelum yang di Bandung itu, gue udah sempet di Manado kayak gitu.
Iya. Jadi gue memang Menel. pakai Shogun Badak, tau nggak lu Shogun Nah, Badak? gue tahu. Memang Betul, bro. iya maksudnya Betul, Olinya oli truk ya? bro. Salah tahu tuh CDI-nya mantap Kata itu. Padil semalam tuh. standar nggak semua sih, tapi rata-rata di zaman gue waktu itu di kampus Jakarta itu wow banget, kota gede. Jadi lu memang orang kaya. Jakarta. Dan gue tiba-tiba datang Keban, segembel iya. itu. Cuma pakai sendal jepit, celana pendek. Kayak pengen tahu aja lu sebenarnya mau deket sama gue. Kita ini deket ini ada masalah di kasta ekonomi nggak sih atau segala macam. Dengan gambaran gue inspect bahwa ya lu ada duit, tiba-tiba gue datang semiskin itu. Inspek apa expect? Inspect Docs, Google Docs. Mau beli motor lo. gitu. Inspeksi. Bro, gue presentasi. Oke. Hai. Gue pas SD ada satu perempuan. Anjir, SD jauh juga ya. Iya, ini kan cinta-cinta yang dibilang cintanya masih kagak bisa. Iya. Cuman Suka sekedar aja. ya pertama kali merasa ketertarikan sama lawan jenis Lawan lah jenis. gitu. Gebetan kan masih. Ada salah satu perempuan paling pintar di kelas gue lah waktu itu. Awalnya gue yang suka nih. Terus ternyata dia suka juga sama gue. Pas lagi PDKT, ternyata sahabat gue bukan satu-satu ya, maksudnya yang paling akrab lah, teman gue yang paling akrab ternyata suka juga sama cewek. Cuman gue dapet kan karena dia suka sama gue. Singkat cerita waktu itu lagi liburan semesteran gitu. Jadi SMS-an waktu itu masih SMS-an. Lu SD udah megang HP berarti? Gue dari TK. Nah, Jangan gue umur 3 aja. tahun udah install operating system. Udah install Windows. Terus? SMS-an? Habis itu sampai gue kan uang jajan juga dulu gue sering nabung pas kecil kan karena gue dibekelin segala macem lah. Gue lebih suka jalan kaki juga dulu daripada naik angkot atau bajai atau ojek. Ujung-ujungnya pas dia lagi nggak balas-balas, gue pikir ini kayaknya pulsanya habis. Gue beliin goceng apa ceban lah gitu kan. Dulu SMS bisa banyak banget terus gitu. Pakai voucher atau pakai ini loh? Enggak, yang ngasih nomor. Abis itu dia ternyata nggak balas-balas lagi kan. Udah gue beliin tapi nggak balas-balas lagi. Gue SMS terus. Pas udah mau masuk sekolah, udah mau masuk semester baru, dia ngomong ke gue, Sim, kita tuh nggak pacaran. Loh maksudnya? Ini di SMS gimana? Iya, yang SMS-an sama lu itu hamster gua kata. Hah? Apaan sih? Kok udah dapet cara belok-beloknya tuh cewek dari SD? Gila banget. Hamster gua. Hamster anjir. Aneh banget anjing. Dari situ udah gua SMP, SD udah nggak lagi, SMP gua nggak pacaran juga. Gua udah kayak aneh lah, pacaran aneh lah anjing. Love life aneh anjing. Gua fokus sama game-game gua aja. Main game ya udah. SD tuh ya? SD. Cerita-cerita gebetan inilah masa kecil. Ya kalau yang paling berdampak sama hidup yang SMA semua. Gua ada juga kalau cerita kayak gitu. Waktu itu gue lagi gereja, tapi gabungan gitu yang anak muda. Gue nggak tahu kalau itu kayaknya kejadiannya gue udah mulai tahu berstrategi kenal sama cewek. Dan memang latihannya waktu itu salah satunya zaman gentleman kan. Kan ada dua tuh, tipe lu nanya BBM ke temennya atau lu minta langsung. Iya. Nah karena lagi kejadian kayak gitu, ya gue samperin aja. Karena dia deketnya sama teman-teman gue juga yang cewek yang cowok gabung. Siapa namanya? Kenalan, ngobrol, nyambung. Gue minta BBM lu dong. Dari situ udah chatting-chattingan lah, deket kita. Chat pertama ping ya? Iya, pastilah. Ping. Intro. Iya. Kayak gitu. Nah, dari situ chatting-chattingan sampai CFD bareng. Gitu.
CFD bareng sampai gue anterin ke daerah rumahnya lah saat itu, daerah Ben Hill. Memang Jauh juga. gue sampai norak banget sih. Oh, ini kapan? Duh lupa gue, SMA juga atau apa ya, SMA gue inget SMA. Masih oke lah. Gue pikir maksudnya kayak SD SMP gitu. Oh enggak. Gue sih tahu tuh daerah Sudirman gimana, nggak tahu. Nah dari situ gue kayak apa ya? Dia tuh sebenarnya jago sih main piano. Gue yang tipe cowok mau belajar piano, padahal gue udah les tapi gue batu aja. Kebutuhan Dota ya? Iya. Gara-gara gue males ya kan les piano, jadi kayak gue main lagu-lagu romantis gitu. Yang lagu ini tuh teneng apa lagu itu? River Teng. Flow Sea. Iya. Itu tuh gue belajar itu di piano. Terus gue kayak mainin. Gue belajar gitar pertama kali dari Sung Ha Jung anjing, lagu itu River Flow Sea. Nah gue versi yang pianonya. Iya, gue belajar itu lah pokoknya bla. Sampai ngerekam di voice note, kirim lewat BBM ini Android waktu itu gue udah, kalau nggak salah ya. Oh itu pokoknya udah lini banget lah. Nah sampai satu sisi ketangkep nih cewek nih. Kan gue balik sama basis gue kan, naik kereta ya kan. Nah temen gue ada yang rada tinggi banget, semana WD tapi lebih tinggi lagi lah. 180-an lah. Nah, temen gue basis buat balik main skate, main basket. Pokoknya ya memang kita mainnya bareng lah. Lu 170 ya? Iya 170. Rada gini berarti udah ngak lu. Iya, pokoknya dia yang kalau berdiri di kereta bisa ngelihat HP orang lah. Iya kan? Nah, ini kan kita bergerombol nih pulangnya. Gue lagi chattingan sama tuh cewek. Temen gue udah ketawa-tawa nih yang jangkung. Gue tanya, kan namanya si Billy. Kenapa Bill? Tawa lu? Tarain. Nah, temen gue turun duluan. Baru diceritain. Tau nggak? Kalian bertiga chattingan ke cewek yang sama. Ternyata ada dua di dalam kereta itu anak sekolah. Jadi dia gini, terus Basis. dia gini, Iya. terus dia gini, sama semua. Dia ketawa. Satu basis gue chattingan sama nih orang. Dan tiga-tiganya sama, balesnya cepet. Gue kayak, wah ini lebih lini. Dari situ udah langsung gue ghosting. Hilang kabar. Kayak, anjir. Oh, gue ada pengalaman ghosting, tapi di ghosting. Di ghosting kayak gue gak pernah dah. Gue pernah, kalau di Ghosting gue pernah. Tapi ini dari Tinder, gue ghosting. Nah itu mah sering banget. Gue Tinder baru pertama kali lo yang sampai ketemu, itu doang udah. Gue dua, Habis itu gue gua. ghosting. Satu gue ghosting, satu nggak ghosting. Karena gue tipe waktu itu lagi geragas sih. Geragasnya lebih ke, aduh males PDKT yang lama-lama gitu. Kalau mau pacaran ayo, kalau nggak setuju ya pak putus aja. Gue waktu itu lagi jadi Hana gue. Tapi bukan ditinggal hidup dah. Terus gue mikir kayak, oh banyak yang bilang salah satu cara paling cepat untuk move on adalah Cari yang baru. Benar. cari penggantinya. Gue coba Tinder deh gitu. Ya banyak sih yang match ya kalau Tinder ya. Ya gitu-gitulah, dating apps kan match atau apalah, banyak yang match. Ada nih satu yang gue tertarik. Dari tampang-tampangnya Oke. Brazil, Jerman, Belanda Wih. gabungan. Wih, Gokil. mantap kan. Rasanya bagus nih. Bagus. Ngobrol-ngobrol dia udah langsung aku kamu. Bagi gue yang orang Jawa tapi tinggal di Jakarta, Aneh kan? Aneh. Gue bisa mengerti itu aku diresain kamu. orang Jogja kan kalau Iya. kalau mereka ya chattingan. orang Jawa lah. Iya orang Jawa jadi biasa aja kali kalau Iya, orang Jakarta kota, kalau iya. kamu baperan ya. Iya. Gue sih dibilang baper enggak, tapi maksudnya jadi tahu ini aja ranah-ranahnya. Gue pakai aku kamu tuh harusnya sama siapa gitu. Sebagai orang Jakarta tapi orang Jawa. Cuma dia udah aku kamu, gue udah mikir wah bisa lanjut nih. Dia maksudnya ketertarikannya udah ketaker lah gitu. Pindah ke WA. Ngobrol, ketemu. Terus gue jemput instansi apa enggak? Jangan deh. Pokoknya gue jemput di kampusnya. Waktu hari itu jalan rumah gue lagi ditutup, jadi gue nggak bisa pakai mobil. Dan emang gue pikir masuk deh, biarin dah gue pakai motor dah gitu. Gue jalan, gue jemput. Iya ini aku udah di depan, gue bilang gitu kan. Oh ya udah bentar, aku keluar. Mobil kamu warna apa? Lu udah kayak
TikTok zaman sekarang. Iya. Yang ditanya cewek, kamu naik mobil apa gitu? Gila. Ngeliat habis itu motor Vario 150 gua. Tahun 2013. Yang getar. Geter. Joknya bolong. Yang nggak pernah gue cuci itu. Di situ Terus gue gimana? udah ilfil gue itu. Lah, maksudnya dia nggak jadi naik gitu? Iya, ini baru dari settingan kan. Enggak, dia jadi naik, dia Kan keluar. lagi iya keluar kan. Terus gue bilang, aku Lu nggak bawa jalan mobil, kan? aku motor soalnya gini. Oh oke, dia bilang. Dia keluar. Ilfil pertamanya di situ kan. Ilfil keduanya, kok sesuai. Sesuai Ketika banget. ketemu. Iya. Ya udah. Ya sorry to say lah gitu. Tapi ya sering sih memang. Gue lebih mikirnya kayak ya sama konteksnya kayak lu, males PDKT jadinya, males. Gue langsung mikir kayak anjing ini terlalu banyak lini yang harus gue sasetin lah gitu. Gue kudu jalanin banyak jalurnya dulu nih kalau pengen Capek, menjalin sama dia. iya bener. Gue maksudnya bukan masalah sama penampilan atau apa, enggak. Cuman maksud gue Klikin aja kan. iya dari frekuensi bukan frekuensi, dari apa ya, pola pikir masalah ekonomi menurut gue udah cukup ketakar juga tuh dari dia nanya kamu mobil apa. Kan ya mungkin dia di kampusnya mayoritas udah pada mobilan gitu ya. Kalau gue kan mobilan juga mau gue aja, kalau gue mau, berhubung Jakarta ya Jakarta, males kan mobilan ya. Dan lu tinggal di Bekasi. Iya. Males banget bawa mobil. Jadi ya udah. Wah, Gue males kenalannya aja. gue belum sampai. Lewat sini aja nggak apa-apa deh. Bisa ya Dede kan bisa ya. Ini geser dikit. Nah tuh. Oh, biasanya lewat situ. Oh gitu. Ayo. Nah jadi Gue kalau dari Moral bagus nih. dating apps Adab nih, adab. pertama ini Tapi kita emang nggak beradab gitu. Jalanan orang. Dari dating apps. ditandin aja lagi. Kenapa? Biar dari yang datang. Dari yang dating apps, pertama yang gue cerita ini, gue ilfil. Sebenarnya kebalikan sih, gue yang miskin ketemu yang kaya banget, dan dia ya keklik aja, maksudnya ngobrolnya nyambung, masih di tahap pertama. Cuman yang nggak bisa ditolerir apa? Napasnya bau banget, ban dalam. Itu yang gue cerita itu. Tubeless. Iya, capek banget. Gue bilang, itu zaman belum COVID tapi dia udah pakai ini, masker. Dan makannya ramen kalau nggak salah. Lu tahu kan ramen wangi banget sih. Itu aja keganggu gitu. Gue kayak, aduh, enggak deh. Langsung Ramennya kali. menghilang. Ramennya kali. Udah kedenger kalau ngomong baunya keluar. Nah, itu kan udah salah satu tanda utama ya. Sama yang kalau satu lagi ghosting aja. Tiba-tiba Yang hilang. lu di ghosting? Yang di ghosting nggak tahu kenapa, hilang aja. Sebenarnya nyambung, ngobrol apa segala macam. Nonton sekali ke bioskop, tapi dari situ kayak udah ngilang aja. Mungkin di dianya ya yang ngerasa nggak cocok, gitu. Tapi ya balik lagi, gue kayak ya udah. Gue kalau di ghosting singkat gue sekali dah. Sisanya maksudnya ya bye-bye aja udah gitu. Sorry gitu-gitu aja udah. Gue kalau di ghosting, ini gue tertarik parah gue. Gue kena gue. Chattingan, ngobrol segala macem, udah yang gue mikir kayak, oh dia tertarik nih, gitu, udah gitu-gitu. Tiba-tiba dia hilang kan. Gue takutnya kenapa, udah mikirnya gitulah, karena udah tertarik banget kan. Terus gue udah mikirnya dia juga tertarik. Kayak udah tinggal apa? Official doang. Iya, tinggal diresmikan lah gitu. Dia hilang, gue panik, gue takut dia kenapa-napa kan. Gue cari kabarnya segala macam ke temennya lah, gue dari apa IG, WhatsApp segala macam, Line waktu itu masih Line, gue chattingin, gue chat-chatin satu-satu, gue SMS-in, gue teleponin,
Sampai gue mau nyari alamatnya dia ke temennya. Dibales habis itu sama dia. Takut. Stop ya. Stop ya kata dia. Sosiopat nih orang kayaknya nih kata-kata temennya. Kayaknya lo harus ngechat juga deh. Udah stop cowok kayak gini. Tapi menurut gue, Tapi itu emang zaman-zaman masih nggak bisa mikir juga. iya dari zaman SMA, zaman sekolah lah. Kita kan nggak tahu cara ngebaca red flag cewek atau cewek ngebaca red flag cowok. Belum jadi hal yang ini juga Informatif di Indonesia. kan, iya. Baru sekarang karena sosmed, jadi makin well known aja kayak, oh Ada dulu ya, ada orang-orang ngomongin green flag, red flag ada, tapi nggak masih kepapar aja. masih radarnya lah gitu, masih kecil aja, radiusnya tuh masih kecil aja. karena sekarang udah Orang-orang yang paparan ke westernisasinya lebih besar aja, yang ngerti-ngerti gituan. yang di mana standar kehidupan sudah beda. Kayak gitu. Ya kan jatuhnya lucunya gitu, orang-orang yang ada di daerah, di desa lah atau yang di luar ibu kota lah gitu kan. Jakarta dibilangnya udah kota banget gitu kan. Mereka kan dapat hal barunya itu kan lebih lama dibandingin orang kota gitu kan. Nyampenya lama. Padahal orang kota juga terlambat anjing. Dapatnya dari Orang-orang kaya itu informasinya. sebenarnya sama aja semua orang, cuman pada kayak sok aja. Buat lu. Dulu gue karena swasta kali sih, Mi. Gak terlalu Swasta lu ya? SMA-nya. Gue nggak terlalu bisa ngebedain mana yang kaya mana yang Kampus lu enggak. jatuhnya swasta juga ya? Swasta. Terus? Kan katanya kalau dari temen gue negeri tuh langsung kelihatan banget gitu loh. Dan kita juga nggak ada obrolan, anjir orang kaya banget. Nggak segitunya, maksudnya kayak, Gua ada gua. Lah jokes gua kayak ke Satrio itu dari gue SMA gua begitu. Kayak makanya gua relate banget pas kayak nonton agak lain Indra Jegel yang kayak pengen banget ngebaca duit orang gitu, kekayaan orang. Gua masuk banget itu sama jokes kayak gitu. Karena gue sendiri melakukan itu. iya. Cuma mereka kan kosakatanya lucu ya bagi kita yang orang Jakarta gitu ya. Kayak main. Wah cair ini. Gue nonton terakhir ini yang sama Pascol. Oh iya. Diam dulu kau. Gantian kalau ngomong katanya. Gue udah ngajar Medan banget nih. Ih, gue gak sabar nungguin film berikutnya. Iya, udah di spill kan soalnya. Sama dari situ gue nonton ini siapa? Yang botak siapa? Lupa gue. Dedi. Bukan, agak lain. Oh Oki. Oki ngobrol sama si Radit. Oh iya. Dia main bola digaji pakai batu bata sih. Memang secara tampang. Karena klub bolanya waktu itu macet bayarnya, dan yang punya klub usaha batu bata. Dibecandain, "Ku bayar pakai batu bata ya, kalian mau?" "Ya udahlah sini," kan. Sebagian dikasih buat rumah, buat kebangun rumah, satunya sisanya dijual anjir. Kebangun rumah ya? Iya, dikasih ke rumah buat ini bangun Oh aja. ini yang cerita yang kata dia apa Merintis. gajinya ini mandek berapa lama itu? Iya itu. Oh. Batu bata. Terus ngomongin botak ya kan. Si Radit pernah di Kokas apa di PI lupa, lihat ibu-ibu dicukur tapi jadi cukur pendek gitu. Dia kayak bingung sendiri. Aduh, kocak. Cuman di umur sekarang ya, gue ngeliat cinta bentuknya udah beda sih. Beda. Udah tinggal kayak komunikasi, saling ngerti. Kayak karena umur juga deh. Males buat gimana ya bilangnya. Gue makanya milih balikan sama Nara. Ya karena itu juga gue udah males kenalan-kenalan. Kayak gue kan gak nyari. Terus memang momennya pas juga kayak lagi jatuhnya kayak reunian SMA gitu. Nah, salah satunya Ipan tuh yang pernah menyaksikan gue culun-culunnya bercinta. Masih zaman-zaman warnet. Bukan, dia kalau nggak salah dia udah main basket bareng gue. Oh. Nah, gue akhirnya cerita tentang mantan gue dan segala macem.
Yang intinya Oh, keakraban sama dia tuh bukan cuma karena warat berarti ya? bukan. Dan pada akhirnya dia kasih gue satu pandangan. Waktu itu gue lumayan klik. Dia bilang dia pernah juga ngalamin balik ke mantan, dan dia belajar ya namanya film kalau dua kali nonton ya hasilnya bakal itu doang. Terus analoginya juga misalnya akuarium lu udah pecah, lu mau lem gimana pun ya udah nggak se-akuarium dulu gitu. Ini gue nggak tahu lu mau cerita apa enggak ya, cuman di case lu yang balikan sama Nara kenapa works gitu loh. Kalau gue malah jadi keambil apa ya, cara ngambil keputusannya oh ya udah dulu udah pernah nyoba dan kayaknya case-nya belum ada dan nggak ketemu di situ kali ya. Akhirnya gue kayak oh ya udah dah, emang harus orang baru. Ya kalau ini sih banyak kan orang bilang kalau balikan itu kan kayak baca buku yang sama gitu. Iya kayak gitu kurang lebih. Tapi gue gimana ya, lu kan tahu pola pikir gue kan. Kalau lu bilang kayak baca buku yang sama, iya. Tapi yang namanya buku kan bisa ada sequel, bisa ada lanjutannya. Ya orang-orang pas gue beberapa minggu yang lalu lah, gue ketemu teman gue ngebahas tentang ini juga. Terus gue omongin masalah ini, dia bilang iya, cuman kalau udah kebaca nih, yang dimaksud dari baca buku yang sama itu adalah ya masalahnya akan sama. Emang iya, masalahnya sama. Udah. Iya. Masalahnya sama. Nah, masalahnya sama. Tapi tetap memang itu. Kalau gue dulu pembelaan gue adalah gue sebagai orang yang suka banget Harry Potter, ketika gue baca novelnya Harry Potter, gue selalu takjub. Kenapa? Karena ini berlaku juga buat nonton filmnya ya. Habis itu juga berlaku buat di semuanya. Ketika gue udah nonton sekali nih atau baca sekali, terus gue ulangin, pasti ada aja yang gue miss pas lagi baca pertama. Awal dulu pembelaan gue tuh itu. Makanya gue mikirnya juga dulu karena ada yang gue miss, bisa jadi yang gue miss itu malah jadi fix buat problemnya. Iya. Terus gue dapet ini juga sih Sim, ketika udah berpacaran di umur yang sekarang ya, mid-20s, buat lawan jenis, gue nggak tahu ya ini bentuk cinta gue sama cewek gue atau gimana. Tapi gue ngelihat sekarang yang lawan jenis bener-bener secara looks paras, lu cantik, lu selera gue, wangi, nggak bau mulut ban dalem, ya kan? Ya udah sampai situ aja. Another thought-nya itu, tapi lu kayaknya nggak bakalan bisa secewek gue deh, nemenin proses gue waktu susah sampai di titik yang sekarang. Dia nemenin gue ini berproses berdua begini. Jadi kayak kejadiannya memang gue nikmatin. Oh, gue ketemu cewek yang cantik aja udah. Gue juga ini sih. Nggak ada hasrat kayak selingkuh kali ya. Kan ya banyak aja kan kesempatan yang sebenarnya bisa diambil untuk tahu rasanya gimana ya. Nggak pernah ngesalahin juga gue. Ya, Bebas aja. selingkuh itu ya kalau bahasan yang mau selingkuh bisa panjang banget sih. Panjang. Kan ada yang berpendapat gue udah bilang selingkuh di otak apa? Gue udah punya ada apa sih? Kok ingatan? Ya udah bisa Niatan. dibilang selingkuh itu kalau udah ada niatan. Pikiran ya, Udah ada di pikiran udah selingkuh tuh. Gue sempet setuju sama omongan temen SMA gue. Selingkuh yang paling jahat itu adalah ketika badan lo ada sama gue, tapi pikiran dan hati lo nggak sama gue. Gue sampai setuju itu. Cuman ketika udah di umur sekarang, gue merasa juga tetap balik lagi ke dasarnya. Ya badan lo sama gue, maksudnya raga lo tuh ada di samping gue lah gitu. Lo berada sama gue, lo berstatusnya sama gue. Tapi hati dan pikiran sama orang lain itu ya karena apa? Sudut pandangnya jadi lebih ke realistis lah jadi. Iya. Karena udah cukup juga kali ya menye-menye cinta-cintaan.
Bukan emang kita udah nggak mau lagi, mau lah anjing, gue kangen masa-masa itu. Masa-masa stresnya karena cinta. Padahal mah emang belum kepukul hidup aja anjing. Iya, kayak kan gue pacaran dari ngampus. Ya itu lagi hot-hotnya kan. Sekarang kita sibuk kerja. Kerjaannya juga benar-benar dua-duanya berat. Iya memang bentuknya udah lain. Orang-orang yang pacarannya kayak kita nih, zaman-zaman udah sibuk kerja atau mungkin kuliah akhir lah gitu. Kalau baru mulai pasti setiap ketemu ya kita waktu dalam seminggu itu kita habiskannya pasti untuk aktivitas kita masing-masing. Sekalinya ketemu jadi seru. Kenapa? Karena kita saling tukar cerita. Tapi nanti pasti kedepannya juga kayak di fase gua Manara. Ya ceritanya sesekali kita ketemu udah yang kita ini presence-nya aja, keberadaannya aja. Kita cuma perlu 5 presence-nya. Gua nggak tahu sih kalau lu gimana. Presence si pasangan itu. Kan lu dalam seminggu nih udah menjalankan aktivitas lu, kerja apa segala macam, cewek lu juga. Kalau awal-awal kan pasti maksudnya banyak banget waktu untuk kayak cerita apa segala macam. Presence lebih ke ini sih, Sin. Karena gini. Ketika lu mulainya dari kerja, kan tetap sama, sekarang juga udah kerja. Tapi yang beda adalah pasti namanya kerjaan makin lama tuh lu stres lu tuh bakal ke build up kan, bakal makin menggunung lah. Jadi ujung-ujungnya kayak ya udah gue udah nggak perlu gue cerita-ceritain juga karena pola cerita itu bakal sama. Gue udah ngerti sendiri juga, nggak perlu gue ceritakan. Pasangan kita pun pasti akan mengerti juga. Ujung-ujungnya dia juga bakal ngerasain sama dan akhirnya ya udah kita kalau lagi bersama senang-senang aja, nggak perlu di-share lagi lah cerita-cerita yang bikin kita stresnya. Udah langsung gimana nih ngerilisnya gitu, bukan diceritakan stresnya apa. Kalau di kita tetap cerita kalau lagi Kalau lu? stres. Enggak, kita berdua. Misalnya dia stres di kerjaan ya dia cerita, aku kesel banget lo gini. Ya kadang kita juga buat buang sampah ya berdua. Cuman yang kalau ngomongin tentang kehadiran ya, gue simpelnya kayak gini sih. Gue buka mata, bangun tidur, gue udah lihat notif dia tuh udah bless banget lah buat gue. Gue mau nutup mata, gue berpamitan sama dia udah seneng. Karena ya selama gue kerja dan tinggal sendiri, ya nggak ada kosong kan sebelum pacaran dan segala macam. Ketika udah ketemu pasangan, ya udah ada kayak sosok baru aja. Senengnya gue di situ. Kayak zaman-zaman yang inilah PDKT, bangun tiba-tiba udah ada notif dia. Kita ngerasa happy banget, kayak gitu-gitu aja sih. Ada yang memperhatikan lah, kurang lebih. Tegur sapa tuh ternyata ya untuk menenangkan hati dan pikiran. Dulu pas awal-awal gue balik sama Nara tuh sempet jadi bahasan masalah gue lebih memperdulikan presence daripada kayak lu mendengarkan cerita gue, karena sebenarnya gue nggak perlu didengarkan juga, mungkin karena gue laki ya. Jadi cerita-cerita masalah-masalah gue juga gue sebenarnya nggak perlu ada yang dengerin. Gue cuma butuh tempat sampahnya. Tapi balik lagi secara psikologisnya juga kan kalau kita nyampah, sesadar apapun orang yang lawan bicara kita lah, pasti bakal ada sampah yang diangkut juga sama dia. Ada yang ke bawah. Nah gue nggak mau Nara bawa sampah gue. Iya. Karena dia juga punya sampah sendiri, yang ada malah numpuk di dia, terus dia bakal stres sendiri. Kalau gue ya stress release gue, jadi ya udah. Kalau untuk masalah di dalam hubungannya, gue cuma butuh dia ada. Adanya juga maksudnya bukan yang ini ya kayak lo tadi juga, bangun tidur ngeliat notifnya, mau tidur pamitan gitu-gitu. Itu masih, cuman ya mungkin feel-nya juga udah beda dari yang masih masa-masa lovebird. Kan ada tuh fase lovebird, baru-baru berpasangan. Biasanya katanya 3 bulan apa berapa lama lah gitu. Yang masih menye-menye, bucinnya lah gitu. Iya, cuman sekarang kan kalau kita capek ya ketiduran aja, besok pagi baru minta maaf. Baru izin berangkat ya. Gitu. Enggak sih, sekarang nggak minta maaf ya. Maaf aku ketiduran. Iya, nggak usah minta maaf. Ya tahu. Kalau gue kayak gitu. Atau enggak, udah nggak ngomong juga, langsung aku berangkat kerja ya. Langsung gitu aja. Tapi gue masih sih, gue masih selalu bilang baru bangun. Gue bilang gitu, barbang.
Kayak tadi nih. Kita kan janjian jam 7 pagi. Baru ngetek jam 10. Gue kesiangan jam 9 baru bangun. Padahal alarm udah gue nyalain jam. Gua alarm udah jam 5, setiap 5 menit sampai jam 10. Lalu udah minta tolong ini orang rumah lo. Iya, gua sampai ngasih nomor kakak gua ke Nara. Nara nelponin gua, lu kalau liat notifnya ada 15 kali itu. Gue nelpon lu aja kan 8.55 apa tuh. Gue udah kayak, anjing gue nih yang telat nih. Gue belum ngeliat grup kan. Gue, anjing gue yang telat nih. Gue langsung nelpon Joy, gue bilang, gue OTW. Gue bilang gitu. Gue baru bangun, bentar gue OTW. Terus gue baca grup, pas gue udah mau jalan, 8.45. Sorry gue kesiangan WK. Anjing sama. Samaan. Dia yang semangat. Dia nggak tidur dia katanya. Dia kan tanggal merah kuliah. Malesnya di situ.